Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fahimna asrar al-Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Majelis Thalabul Ilmi Masjid Nurul Iman, ya. Semua kita yang ada di majelis ilmu pagi hari ini di Masjid Nurul Iman ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu curahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kajian pagi hari ini di Masjid Nurul Iman, kajian tentang tafsir Al-Quran. Kita masih membahas tafsiran seputar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal. Selesai pada pertemuan yang lalu, kita membahas sampai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 52 dalam surat Al-Anfal. Pagi hari ini insyaallah kita akan baca ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 53. Di ayat 53 dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim." Sebelum ayat ini kita baca bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab kaum musyrikin Mekah dalam perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim pasukan dari kalangan malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin, ya, dalam perang Badar, ya. Ini bisa kita baca pada ayat sebelum ini. Ya, jadi kalau keberadaan malaikat untuk menolong kaum muslimin dalam perang Badar itu memang hakun, itu adalah memang fakta. Al-Quran juga mengabadikan itu. Kalau kita baca, sebut nanti ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab, ya, itu ya ada banyak cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan, ya. Dalam kasus kaum musyrikin Mekah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka melalui kekalahan dalam peperangan. Salah satunya itu adalah dalam perang Badar. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita baca ayat-ayat sebelum ini dalam surat Al-Anfal, bagaimana pertolongan demi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada pasukan dari kalangan kaum muslimin. Bahkan saat perang terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim pasukan dari kalangan malaikat, ya, sehingga jatuh banyak korban, termasuk Abu Jahal itu yang meninggal dalam perang Badar, ya Bapak Ibu sekalian. Dalam perang Badar itu salah satu yang tewas dari kalangan kaum musyrikin adalah sosok pentolan kaum musyrikin yang bernama Abu Jahal, ya. Bukan saja banyak dari kalangan mereka yang tewas dalam perang Badar, bahkan banyak dari kalangan mereka yang menjadi tawanan perang pada saat itu. Itu adalah bagian dari bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab satu kaum, tidak melulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabisi kaum tersebut, ya,
sampai tidak bersisa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum-kaum terdahulu seperti kaumnya Nabi Nuh, ya kan? Kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut, yang Allah Subhanahu wa taala itu habisi, tak bersisa kecuali dari kalangan orang-orang yang beriman dari mereka. Tapi dalam konteks kaum musyrikin Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka tanpa harus menghabisi mereka. Ya, tentunya ada hikmahnya. Ya. Kita manusia, pengetahuan kita yang terbatas ini, sering sekali kita ini protes. Bapak Ibu sekalian, kenapa enggak sekalian dihabisi saja mereka sebagaimana Allah menghabisi umat-umat terdahulu? Mungkin sering sekali kita ini artinya protes kan. Kejahatan yang mereka lakukan tidak kalah besarnya sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ada sahabat Nabi yang juga dibunuh. Bahkan Nabi Muhammad SAW berupaya untuk mereka bunuh. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pun karena mereka harus meninggalkan kampung halamannya, berhijrah ke kota Madinah. Kenapa tidak saja mereka habisi? Itu mungkin pikiran pendek kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin emosi kita manusia, karena manusia ini kan sering sekali apa kata Al-Qur'an itu ajula ini enggak sabaran, Bapak Ibu sekalian. Ya, manusia ya wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Sering sekali yang baik ini seperti ini, padahal dalam ilmu Allah bisa jadi yang kita anggap baik itu sebaliknya, demikian pula sebaliknya yang kita anggap buruk. Maka siapa yang mengira bahwasanya banyak dari mereka kalangan kaum musyrikin Mekah. Kaum musyrikin Mekah, mereka yang sebelumnya sangat benci dengan Nabi, sangat tidak suka dengan para sahabat Nabi. Siapa yang mengira bahwasanya beberapa tahun kemudian mereka mendapatkan hidayah dan mereka menjadi pengikut setianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya itu bagian dari hikmah ilahiyah. Allah tahu kenapa Allah tidak menghabisi mereka, karena banyak dari mereka yang akan beriman, banyak dari anak cucu keturunan mereka yang akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau kaumnya Nabi Nuh, sebutlah kenapa kemudian yang tidak beriman dari mereka itu tidak disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak bisa dilepaskan dari ilmu Allah bahwasanya ya kalau mereka dibiarkan, maka yang terjadi adalah anak cucu mereka juga akan lahir tumbuh menjadi orang-orang yang tidak beriman. Innahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana. Itu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Nuh. Nuh, sudah tidak ada yang lagi beriman dari umatmu ya Nuh kecuali yang sudah beriman. Setelah itu kemudian sikap Nabi Nuh pun sangat tegas terhadap kaumnya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya sudah, kalau seperti itu, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang belum terjadi. Jangan sisahkan satupun dari mereka ya Allah, Engkau biarkan mereka ini hidup. Itu ya artinya kasusnya beda tentunya, ya kan Bapak Ibu sekalian. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca ya ayat yang kita baca pada pagi hari ini, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 53. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya merubah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada satu kaum
sampai mereka sendiri yang merubah nikmat itu, sehingga nikmat itu Allah Subhanahu wa taala cabut dari mereka. Dalam kasus penduduk kota Mekah, sebutlah kaum musyrikin Mekah, nikmat yang luar biasa itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebelum ini. Sebelum mereka menolak kenabian Nabi Muhammad, sebelum mereka mendustakan Nabi Muhammad, sebelum mereka mengintimidasi Nabi Muhammad dan para sahabatnya, sebelum mereka berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebelum mereka ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebelum mereka mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, nikmat-nikmat yang melimpah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum musyrikin Mekah, penduduk kota Mekah. Coba kita baca itu surat Quraisy, di ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Jadi mereka punya kebiasaan melakukan perjalanan jauh dalam rangka perniagaan. Dari Mekah mereka melakukan perjalanan sampai ke ujung selatan Jazirah Arab Yaman. Mereka melakukan perjalanan ujung utara Jazirah Arab, negeri Syam, untuk melakukan perjalanan dalam rangka untuk berdagang. Mereka aman-aman saja itu dalam perjalanan jauh mereka. Nggak ada yang ganggu. Itu tidak bisa dilepaskan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala pilih tempat yang mereka tempati itu, Allah Subhanahu wa taala bangun di situ rumahnya, Ka'bah, Baitullah. Karena itu mereka menjadi sosok manusia yang dihormati oleh orang-orang yang hidup di sekitaran mereka. Bapak Ibu sekalian, itu nikmat. Allah Subhanahu wa taala pilih tempat mereka sebagai tempat di mana di situ ada rumahnya. Rumah ibadah pertama yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk penduduk bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Di Bakkah, Bakkah itu nama lain dari Mekah, Bapak Ibu sekalian. Rumah pertama yang diperuntukkan untuk manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah rumah Allah yang ada di kota Mekah itu, Ka'bah, Baitullah, Itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan mereka rasakan sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita untuk mau datang ke tempat mereka tinggal itu harus ngantri puluhan tahun, Bapak Ibu sekalian. Coba kalau Ka'bah itu di Lampung, coba Bapak Ibu sekalian. Gak usah lagi kita promo sana, promo sini, datang ke Lampung, nggak usah itu Bapak Ibu sekalian. Orang akan berbondong-bondong dan ngantri untuk datang ke Lampung, Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa mereka ini. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Itu. Hendaklah mereka semestinya mereka sembah Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini. Pemilik rumah ini bukan mereka pemiliknya. Pemiliknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan kalau kita baca surat Al-Fil itu, Bapak Ibu sekalian, tentara bergajah itu datang tanpa harus mereka menghalaunya. Tanpa harus mereka penduduk kota Mekah itu melakukan perlawanan. Mereka bahkan ketika pasukan bergajah datang mau membumi hanguskan Ka'bah itu, mereka pada menyelamatkan diri di balik bukit. Tapi karena ini rumah ini
pemiliknya itu adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta alam semesta ini, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia. Ya, sudah diingatkan oleh kakek Nabi, ya, bahwasanya pemilik rumah ini bukanlah kami, penduduk kota Mekah, melainkan pemiliknya itu adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Tapi mereka tetap merengsek ke depan. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Al-Fil, ya kan? Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengirim pasukan, ya pasukan walaupun ini tidak lebih besar dari pasukan gajah, pasukan dari kalangan burung, tapi ini bukan sembarang burung, sebagaimana batu yang dijatuhkan juga bukan sembarang batu. Itu bukti yang artinya bukti sejarah mencatatnya secara turun temurun bahwasanya kisah itu memang pernah terjadi di tahun di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Makanya kan kita sering mendengar tahun kelahiran Nabi itu adalah tahun gajah, karena bertepatan dengan peristiwa itu. Bapak Ibu sekalian, Nabi belum lahir itu, ya kan? Ya, itu diabadikan secara turun temurun bahwasanya kisah itu memang pernah terjadi. Bahkan Al-Quran pun mengabadikan. Sudah, kalau Al-Quran mengabadikan, ya tentunya bukan bohong-bohong, bukan cerita bohong yang diabadikan oleh Al-Quran. Ya, falyabudu rabb hadzal bait. Ya, apa liilafi quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahu min khauf. Ya, sejahtera dan aman itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka. At'amahu min ju', Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan mereka, rezekinya melimpah sehingga tidak ada itu mereka itu apa artinya kelaparan. Bapak Ibu sekalian, enggak ada ceritanya. Wa amanahum min khauf, Allah yang memberikan nikmat aman. Tidak ada mereka itu rasa takut. Ya, rasa takut baik itu ketika mereka melakukan perjalanan-perjalanan jauh ke Yaman, ke Syam, ya, karena orang Arab itu menaruh respek terhadap mereka. Apalagi di saat mereka berada di kampung halaman mereka, ya, nggak ada tuh yang berani itu untuk menjajah mereka. Aman mereka. Dan sampai sekarang kota Mekah itu sedikit dari negeri yang tidak pernah dalam sejarahnya itu mengalami yang namanya penjajahan. Bapak Ibu sekalian, tidak dengan kita. Kita kan berapa tahun kita ini dijajah. Walaupun nggak tahu sekarang ini katanya nggak benar itu 350 tahun itu. Nggak tahu yang benar berapa tahun. Tapi yang pasti kita ini pernah dijajah. Bapak Ibu sekalian. Urusan berapa tahunnya ya kita sejarahkan, kita serahkan kepada para pakar sejarah sajalah, ya. Apalagi katanya sejarah Indonesia sekarang ini lagi ditulis ulang, ya kan? Ya, itu terlepas dari berapa tahun kita ini dijajah, tetapi yang pasti kita ini pernah dijajah. Nah, itu aja yang penting, ya. Tapi kalau penduduk kota Mekah dalam sejarahnya tidak pernah dijajah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ini, ya kan? Allah Subhanahu wa taala kemudian cabut dari mereka karena ulah mereka sendiri. Ya. Ketika Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan mengutus salah satu dari mereka untuk menjadi seorang nabi, mereka menolaknya. Mereka mendustakannya, bahkan mereka berupaya untuk membunuh. Ketidakberimanan kepada Allah, dosa, maksiat, ya, kedurhakaan, itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat itu dari mereka. Bapak Ibu sekalian, ya, termasuk dari kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang menjadikan nikmat kita itu hilang dari kita, ya
Ya kemaksiatan kita, Bapak Ibu sekalian, kedurhakaan kita, dosa-dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita ini menjadi hamba Allah yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita ini aman, tenang, damai, sejahtera, Bapak Ibu sekalian. Ukuran sejahtera itu relatif. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya katakan ukuran sejahtera itu relatif. Tapi ya tercukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Bapak Ibu sekalian, ya, tercukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Ya. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan kita ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita ini manusia yang kaya raya, bisa jadi. Karena kalau Allah jadikan kita kaya raya ini karena perhatiannya Allah, karena kasihannya Allah terhadap kita. Allah tahu itu, bisa jadi kalau kita dijadikan kaya raya mungkin seperti Qarun, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa kita tidak dijadikan sebagai penguasa? Kenapa kita tidak dijadikan sebagai pejabat? Ya, padahal kita ini orang baik. Karena bisa jadi kalau kita diberikan kekuasaan, kita ini seperti halnya Fir'aun, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka teruslah menjadi orang baik, berbaik sangka dengan apa yang itu Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk kita. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengambil nikmatnya yang memang itu pantas untuk diberikan kepada kita ketika kita menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, nikmat-nikmat itu akan Allah Subhanahu wa taala cabut ambil, ya, dengan apa? Ya dengan kedurhakaan kita, dengan kemaksiatan kita, dengan dosa kita. Itu yang bisa juga kita garis bawahi dari ketika kita membaca firman Allah, walaupun ayat ini sebenarnya konteksnya itu kaum musyrikin Mekah. Dzalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Allah itu Maha mendengar. Ya, jadi maksiat itu, Bapak Ibu sekalian, maksiat, dosa itu kan bisa melalui perkataan. Bisa juga melalui perbuatan, kan? Maksiat itu kan bisa melalui perkataan kita. Kita maksiat, dosa itu bisa melalui perkataan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat ini, Allah Maha mendengar. Ya kan? Ya kalau kita berbicara Maha mendengarnya Allah itu bukan saja yang terucap Allah ini dengar dari kita. Bahkan apa yang itu terdetik dalam dada kita, itu yang menjadi niatan kita pun Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, maksiat, dosa itu kan bisa juga dalam bentuk perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat 53 Allah tegaskan bahwasanya sebagaimana Dia Sami'un, Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala juga Alimun, Maha mengetahui. Maka bagaimana kemudian nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum musyrikin Mekah ini kemudian Allah cabut setelahnya. Mereka melakukan perjalanan, tidak lagi mereka merasakan rasa aman setelahnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Perang Badar itu terjadi di antaranya karena Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu mau menghadang kafilah dagangnya kaum musyrikin Mekah. Itu kan, itu diantara sebab sebenarnya terjadinya perang Badar kan itu. Ya, kaum musyrikin tahu, itu kafilah dagang kita mau dihadang oleh Muhammad. Kemudian mereka mengirim pasukan perang. Ya kan? Ya. Gara-gara itu kemudian bertemulah pasukan kaum musyrikin dengan pasukan kaum muslimin. Tentunya ini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah kemudian yang namanya perang Badar. Dalam perang Badar itu ya jatuh korban dari mereka ya kan banyak kan. Dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala hendak mengazab mereka. Dan dengan cara itu diantaranya Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat Rasulullah dan kaum muslim. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya,
yang sebelumnya mereka ini belum pernah yang namanya kelaparan. Setelah mereka mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari kampung halamannya, kelaparan itu dirasakan oleh penduduk kota Mekah. Dan itu adalah bagian dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagian dari ketika Allah mencabut nikmatnya atas mereka karena kedurhakaan mereka, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di ayat 53 dalam surat Al-Anfal. Dzalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Saya baca tafsirannya. Ya. Dzalika alladzi halla bihi minal adzab. Azab yang menimpa mereka. Ya, bisabab anna Allaha 'adilun fi hukmihi. Disebabkan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini dia zat yang maha adil pada setiap keputusan-keputusannya. Ya. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu mendolimi mereka, enggak. Bapak Ibu sekalian, ini kan karena ulah mereka. Ya. Ini karena ulah mereka. Ini kan karena kedurhakaan mereka. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Karena memang Allah dia Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki. Allah Subhanahu wa taala dia yang melapangkan rizki siapa yang dikehendaki dari hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala pun sebaliknya menyempitkan rezeki siapa dari hambanya yang dia kehendaki. Nah, kita ini milik Allah. Semua dari kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ini maha kuasa. Sudah syukur kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah syukur kita ini diberikan banyak rezeki sehingga kita bisa hidup. Sudah diberikan banyak rezeki tidak bersyukur, maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali apa yang itu menjadi pemiliknya. Apa yang itu menjadi miliknya. Kan kita ini milik Allah, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya, semuanya kan milik Allah kita ini, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya. Semuanya ini kan kita nggak ada yang beli. Kita beli nggak ini? Nggak ada kita ini beli-beli, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini. La yughayyiru ni'matan an'amaha ala ahadin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala merubah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang illa bisababi dzambin irtakabahu. Ini penjelasannya. Melainkan disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Wa annahu la yubaddilu ni'mata bin niqamah. Ya, kalau bukan karena dosa itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat itu dari hambanya dengan azabnya. Nah, ini yang perlu kita artinya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mengenakkan, sepertinya ada nikmat yang itu tercabut dari diri kita, maka Bapak Ibu sekalian ya introspeksi dirilah. Jangan-jangan ada dosa, ada salah, ada maksiat yang kita lakukan dalam hidup ini karenanya Allah Subhanahu wa taala merubah nikmat itu dengan yang sebaliknya. Ya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim hatta yubaddilu ni'mat Allah, sampai mereka merubah nikmat Allah. Dengan cara apa mereka merubah nikmat Allah? Ya, mereka merubah nikmat Allah bil kufri, dengan kekafiran. Wal isyani, al isyan itu dengan kemaksiatan. Katabdil kuffari Quraisy nikmat Allah minal khasbi was sa'ati wal amni wal afiyah bil kufri was saddi an sabilillah wa qitalil mu'minin. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy Mekah seperti yang tadi sudah kami sampaikan, ya Bapak Ibu sekalian. Mereka mendapatkan nikmat aman, mereka mendapatkan nikmat kesejahteraan. Mereka rubah ya dengan kekafiran mereka. Mereka rubah dengan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi rizki yang Allah berikan kepada mereka itu, kalau kita baca ayat lain, mereka gunakan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Gimana tidak murka coba Allah Subhanahu wa taala dengan mereka? Ya kan? Ya. Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Itu ada itu ayatnya. Pokoknya siapa yang provokasi Muhammad, ya kita danai. Kalau bahasa kita sekarang provokator lah. Ya, provokatornya itu kan. Pokoknya asal kalian ngerecokin Islam, kita danain. Dari kalangan para bangsawan, para pembesarnya itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut nikmatnya itu dari mereka. Ya. Ini wa anna Allaha sami'un alim, sami'un lima yaqulun. Maha mendengar dengan semua apa yang mereka katakan. Alimun bima yaf'alun. Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Ini ayat 53. Saya ini ragu-ragu. Saya mau lanjut pembahasan ayat berikutnya atau cukup hanya satu ayat ini saja. Oh, sekalian, ya kan, saya terserah saja. Ya, kalau cukup, apalagi tadi tidak ada sesi tanya jawab katanya kan gitu ya. Saya terserah saja. Kalau saya mau sampai jam 8 juga ayo aja Bapak Ibu sekalian. Itu kan. Cuma saya lihat di luar itu udah terang benderang ya Bapak Ibu sekalian. Ya kan, kayaknya udah nggak tenang juga Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, yang jelas alhamdulillah paling tidak ada satu ayat ini yang kita baca, yang kita bahas Bapak Ibu sekalian pagi hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terus ya menjadi bagian dari hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, terus ya bersyukurnya kita kepada Allah itu, Allah tidak minta kita ini ngasih sebagian dari apa yang kita miliki untuk Allah. Ghaniyun 'anil alamin. Allah ini nggak butuh. Ya. Hanya kita ini ya terus memperkuat iman kita dan menyertai keimanan kita ini dengan banyak melakukan amal saleh, ketaatan kepada Allah. Iman, amal saleh, ketaatan juga ketika kita lakukan itu bukan untuk kemaslahatan Allah, tapi itu untuk kemaslahatan kebaikan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang harus kita pahami. Itu harus yang kita yakini Bapak Ibu sekalian. Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah kita, dengan ketaatan-ketaatan kita. Hanya Allah ini mau menguji saja. Ya, Allah itu miliknya semua apa yang ada di alam semesta ini. Allah ini tetap agung, tetap besar. Ya, dengan tanpa kita menyembahnya, dengan tanpa kita taat kepadanya, ya, tidak mengarungi keagungan, tidak mengurangi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian. Benar nih nggak ada tanya jawab Ustaz? Benar nggak ada tanya jawab? Ya sudah, satu ayat aja ya hari ini ya Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf ya. Sama-sama kita sebelum membaca doa, sebelum kita membaca kafaratul majlis, ya kan? Mari sama-sama kita berdoa. Terkhusus untuk almarhum, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma a'idhhu min azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma adkhilhu jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fahimna asraral Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa an. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.